Mendengar itu Gus Pleret, Gus Mogi dan KRT Fakih hanya senyum-senyum dan monggat-manggut saja. Link video, https://www.facebook.com/share/v/v5mvlhw721m5 tanda tanya mi backstreet sama dengan KSPBC 6. Syaikh Mukbil sendiri juga bukan ulama Wahabi kaleng-kaleng, dia adalah gembong Wahabi nyel kentel, yang kewahabiannya sangat tersohor seantero Timur Tengah, dan punya tesis yang mengajak untuk merubuhkan kubah hijau Masjid Nabawi. Dalam kitab karya Sayyid Yusuf Al-Rifai, Nasihah li Ikhwanina Ulamai Najd, sebuah kitab kritik atas ulama-ulama Wahabi Najd, dimukodimahi oleh Syaikh Budhi, beliau menjelaskan siapa sebenarnya sosok Syaikh Mukbil ini. 25 سمحتم للمدعو مقبل بن هادي الوادع المعروف بكثرة سبابه وطعنه على مخالفيه من العلماء والدعاة إلى الله وصلحاء هذه الأمة، كما تشهد بذلك كتبه وأشرطته، أن يتقدم ببحث في نهاية دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان حول القبة المبنية على قبر للرسول وإشراف الشيخ حماد الأنصاري، طالب فيها جهارا نهارا بإخراج القبر الشريف من المسجد النبوي، واعتبر وجود القبر والقبة الشريفة بدعة كبيرة، وطالب بإزالتها وهدمها ومنحتموه على ذلك درجة الفوز والنجاح. 25. Kalian, ulama-ulama Wahabi, mengizinkan Mukbil bin Hadi Al-Wadi yang dikenal dengan caci makinya terhadap ulama-ulama dan orang-orang syolih umat ini, dalam berbagai kitab dan kasetnya, untuk mengajukan tesis di Universitas Madinah dengan judul, tentang kubah yang dibangun di atas kubur Rasul, di bawah bimbingan Syaikh Hamad Al-Ansyori, yang mana dalam tesis itu secara terang-terangan di siang bolong, ia menuntut untuk mengeluarkan makam baginda Nabi dari Masjid Nabawi, menganggap keberadaan makam dan kubah Nabi sebagai bid'ah yang besar, dan menuntut untuk menghancurkan kubah hijah, dan kalian berikan peringkat lulus bagi tesis itu. فهل تكرمون من يحادي رسول الإسلام حبيب الله رحمة للعالمين وخليله عليه الصلاة والسلام؟ وقد وجه هذا الرجل المئات من أتباعه ومقلديه ونحوهم ممن تأثر بمذهبكم وجههم وهم حامل السلاح إلى هدم ونبش قبور المسلمين الصالحين، وعلى رأسهم الإمام الرباني الحبيب العيدروس العدني بركة عدن وحضرموت رحمه الله في عدن باليمن منذ سنوات قليلة انفعثوا في الأرض فساد وخراب، فنبشوا قبور الموتى بالمساحي ونحوها حتى أخرجوا عظام بعض الموتى وانتهكوا حرماتهم وأثروا فتنة عمياء، وبلغنا أنهم استخدموا في ذلك المتفجرات الديناميت في بعض المواضع في اليمن، وهذا كله في صحيفة أعمالكم. Apakah kalian memberi penghargaan kepada orang yang lancang dan kurang ajar kepada baginda Nabi? Dan lelaki ini, Mukbil Al-Wadi, telah mengarahkan pengikut fanatiknya dengan membawa senjata, untuk menghancurkan dan membongkar makam-makam orang-orang syolih di Yaman, termasuk makam Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni, beberapa tahun yang lalu. Maka mereka membuat kekacauan dan membongkar makam-makam aulia dengan cangkul dan alat-alat lainnya, bahkan sebagian dari mereka menggunakan bom dinamit untuk melancarkan aksi itu. Entah bagaimana perasaan Muhyiddin Kiai Imad jika tahu bahwa rujukan idolanya ternyata sesalafi dan sewahabi itu? Emang boleh sewahabi itu? Jadi, diakui atau tidak, Kiai Imad telah berjasa dalam mengendorse dan mempromosikan ulama-ulama Wahabi Tim Tank, bahkan dengan sengaja membungkus mereka secantik mungkin, agar para pengikutnya percaya, bahwa yang beliau jadikan rujukan adalah ulama-ulama aswaja yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Dan setahu saya, di kalangan kiai-kiai NU, upaya mengaswajakan ulama-ulama Wahabi seperti ini hanya pernah dilakukan oleh Kiai Imad seorang. Keprok atuh. Tapi saya bisa memaklumi sikap Kiai Imad itu, seperti yang pernah saya katakan, sejak dulu Kiai Imad dan kawan-kawan menghadapi satu problem, yaitu krisis ulama pendukung, karenanya siapapun, yang penting anti Ba'alawi, akan beliau jadikan sebagai rujukan, bahkan andai ia ulama dari dunia antah berantah sekalipun. Sikap beliau ini mengingatkan saya kepada sebuah pepatah, Oboreru mono wawara omo sukamu. Itu bukan bahasa semut Mama Gufron, melainkan pepatah Jepang yang mempunyai arti, jerami pun akan digapai saat orang panik tenggelam.
Pada akhirnya, bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para muhibbin Kiai Imad yang selama ini masih sangat mencintai NU, dan istiqomah memerangi ajaran Wahabi. Mereka selama ini dengan gigih bersuara ketika katanya tokoh-tokoh Nusantara dibalawikan, tapi tanpa mereka sadari, berkat kiai panutan mereka, tokoh-tokoh Wahabi telah berhasil diaswajakan. Jangan heran jika 50 tahun yang akan datang, anak cucu mereka akan disuguhi sejarah ulama baru, bahkan menjadikan ulama-ulama Wahabi itu sebagai panutan dan rujukan. Ingin rasanya memeluk mereka satu persatu sambil lalu berbisik di telinga mereka, kita sama-sama orang NU, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Semoga sejauh apapun kamu bermain, kamu gak akan lupa jalan untuk kembali pulang. Ismail Amin Holil, Bandara Halim Perdana Kusuma, 30 Juli 2024.